warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Manajemen C 2018 Unimed. Nah, kali ini kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai inovasi dan resiko. Kami kelompok 2 terdiri dari Adelia Mariliza Najib, Muhammad Fadlan Hidayat, Muhammad Iqbal Damanik, Putri Raudah Ritonga, Ria Kewutri Wulandari, dan saya sendiri Sri Widya Syafitri. Dalam mata kuliah Manajemen Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SEMSI. Klasifikasi resiko. Klasifikasi resiko digolongkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda menurut aktivitas operasionalnya. Ini artinya resiko dapat dibedakan dalam beberapa kelas: resiko bisnis, resiko properti, resiko informasi, resiko lingkungan, dan jenis-jenis resiko lainnya dapat digolongkan sebagai resiko umum. Di dalam rencana bisnis umumnya ada beberapa jenis resiko. Yang pertama, financial risk adalah sebuah kata yang cukup luas yang dapat mencakup segala macam bentuk keuangan seperti resiko edukasi, resiko pendanaan, pemberian harga, dan lainnya. Kedua, hazard risk biasanya direalisasikan pada lingkungan kerja, properti, dan bencana alam. Pada umumnya, bahaya dan bencana dan ancaman dikorelasikan dengan kerusakan yang mengancam kehidupan dan keamanan. 3. Operational risk sering digolongkan pada human risk yang berujung pada kegagalan operasional bisnis. Selain itu, resiko operasional termasuk resiko yang ada di dalam aktivitas internal organisasi yang ada di dalamnya. Risiko spesifik untuk usaha kecil dan mikro. Kunci perbedaan antara perusahaan mikro dan perusahaan kecil menengah terletak pada berbagai aspek, yakni 1. Proses pengambilan keputusan. Semakin besar perusahaan dengan level birokrasi mereka, akan lebih panjang, sulit untuk memvalidasi keputusan, yang dimana sangat cepat untuk perusahaan kecil menengah sambil mengambil keputusan. Kedua, level dari cakupan risiko. Umumnya, perusahaan kecil menengah, terutama perusahaan kecil ataupun startup bisnis dalam tahap pengembangan dan perluasan, melihat diri mereka sendiri sebagai risiko. 3. Alokasi sumber daya. Untuk bidang budgeting, perusahaan kecil akan selalu bermain dengan dana yang sangat terbatas. Setiap bisnis yang memiliki strategi manajemen risiko yang kuat, dan usaha kecil dan mikro yang membutuhkan sistem manajemen risiko yang bahkan lebih ketat. Karena keterbatasan ukuran dan kemampuan organisasi, bisnis kecil yang memiliki kesulitan ekstra dalam menangani risiko yang ada. Yang berikut adalah jenis risiko untuk usaha kecil dan mikro. Yang pertama yaitu business entry risk. Bisnis kecil atau perusahaan mikro biasanya dibentuk dalam partnership atau kemitraan atau kepemilikan yang merangkul bersama-sama stakeholder dan investor yang memiliki intensitas risiko operasional karena kurang profesional dengan hanya mengandalkan 1 atau 2 orang kunci yang memimpin organisasi. Yang kedua, human capital risk. Penelitian oleh pemerintahan Singapura tahun 2012 dan Institute of Chartered Accountants in England and Wales tahun 2005 secara bersamaan membuktikan bahwa risiko yang paling signifikan di antara usaha kecil dan mikro adalah faktor sumber daya manusia. Yang ketiga, financial risk dalam biaya, cash flow, dan inflow power. Mengingat dana terbatas yang memiliki oleh usaha kecil dan mikro, segala macam pengeluaran yang sangat menekan, biaya pekerjaan, biaya bahan bakar, biaya untuk memasarkan produk di tengah-tengah kompetisi, dan biaya-biaya lainnya akan membuat return yang diharapkan oleh perusahaan akan semakin menipis.
Manajemen risiko. Menurut Wikipedia, bahasa Indonesia menunjukkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum. Manajemen risiko adalah bagian penting dan strategi manajemen semua wirausaha. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi yang mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya ditunjukkan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas dalam sebuah organisasi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sistem manajemen risiko. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah meningkatkan kemampuan proyek dengan pendekatan dan pengidentifikasian secara sistematik, penilaian dan manajemen dari proyek yang terkait dengan risiko. Di dalam manajemen risiko, terdapat beberapa metode atau cara yang mampu mendiagnosa dan mengontrol risiko. 1. Briefing awal. 2. Pertemuan pembuka. 3. Wawancara individual untuk partisipan. 4. Pemrosesan wawancara. 5. Wawancara kuesioner. 6. Membangun manajemen profil risk. 7. Mempersiapkan sesi manajemen risiko. Manajemen risiko proyek untuk usaha kecil dan mikro. Manajemen risiko proyek perlu beradaptasi dengan fleksibel terhadap jangkauan pekerjaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dibutuhkan selalu perencanaan alternatif yang bisa diatur dan dimodifikasi. Manajemen risiko proyek pula adalah perhitungan terhadap ketidakpastian di dalam sebuah jadwal proyek dan berkisar juga pada biaya dan budget yang tersedia. Antara proyek manajemen risiko untuk perusahaan besar dan untuk bisnis mikro dan kecil ada dua poin berbeda yang ditekankan, yakni langkah-langkah dalam perencanaan identifikasi risiko. 1. Perencanaan risiko. Pada bagian ini, hal terpenting adalah pada pengukuran yang tepat dan perencanaan harus ditakar serta dikontrol aktivitasnya dalam segi penjadwalan. 2. Identifikasi risiko. Merupakan langkah paling penting dari manajemen risiko proyek. Manajemen perlu untuk meninjau semua skenario yang mungkin akan terjadi pada tujuan dari proyek dengan pemikiran yang terbuka dan memiliki visi ke depan. Manajemen risiko pada usaha kecil teknologi. Pada saat ini banyak sekali bisnis baik secara intensif ataupun tidak menggunakan teknologi yang menghubungkan risiko pada penggunaan teknologi. Dibandingkan pada usaha kecil dan mikro,
Perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi tingkat tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar dalam hal inovasi, efisiensi teknologi, dan karena itu pula memiliki peluang yang lebih besar untuk menghadapi risiko yang berbau teknologi. Untuk berinovasi, ada beberapa penghalang yang akan membuat inovasi dalam berbisnis mati. Untuk employee atau pegawai, ada beberapa alasan untuk membuat mereka berhenti membangun inovasi. Berikut beberapa alasan dan contoh-contoh penghalang yang ada. 1. Kehancuran karir. 2. Rasa bersalah dan pesimis jika gagal. 3. Ketakutan inovasi tidak akan berdampak besar. Inovasi rendah risiko. Inovasi tidak selalu dapat bekerja sesuai dengan yang perusahaan harapkan. Walaupun perusahaan memiliki resource yang memadai, baik dari komitmen, pendanaan, dan tingkat organisasi yang kokoh, banyak sekali perusahaan yang mengalami kegagalan saat melihat hasil yang mereka buat. Dan melihat pengalaman itu, kadang mereka mengukur ulang ekspektasi mereka. Daripada membuat produk bisnis baik dari barang jasa atau bisnis yang unik dari berinovasi yang tinggi, banyak perusahaan yang kemudian membatasi pandangan mereka. Daripada menawarkan hal-hal besar yang baru, inovasi pada zaman sekarang lebih ke arah penambahan varian produk baru sejenis. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap bisnis mikro dan inovasi. Pendanaan adalah hal yang penting di dalam semua bisnis, dan termasuk di dalamnya startup bisnis. Keadaan unik pada startup bisnis kadang membedakan pengaturan keuangan mereka dibandingkan perusahaan pada umumnya. Saat startup ini memiliki beberapa aset dan mungkin tidak memiliki profit pada tahun pertama mereka, model tradisional untuk pengaturan utang dan keuangan sulit dilakukan pada jenis bisnis ini. Kesimpulan, manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan resiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen resiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi resiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan atau sustainable organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan, dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kemampuan proyek dengan pendekatan dan pengidentifikasian secara sistematik, penilaian dan manajemen dari proyek yang terkait dengan risiko. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kelompok 2. Jangan lupa ya untuk menekan tombol lonceng agar mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.